Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan tentang cabang olahraga atletik, yaitu lompat galah. Jadi apa sih lompat galah? Nah, lompat galah adalah lompat tinggi dengan menggunakan galah panjang yang fleksibel untuk melompati sebuah mistar. Nah, dengan tujuan untuk melompat dengan setinggi-tingginya. Ada beberapa tahap dari lompat galah. Yang pertama ada tahap awalan, kemudian ada tolakan, melayang, dan pendaratan. Ada 4 teknik dari lompat galah. Yang pertama ada teknik menancapkan galah, kemudian teknik mengayun, teknik melewati mistar, dan teknik pendaratan. Nah, yang pertama adalah teknik awalan. Cara melakukan teknik awalan adalah yang pertama, galah dipegang dengan erat dan galah tidak boleh bergerak ketika sedang berlari. Yang kedua adalah teknik menancapkan galah. Nah, pegang galah dengan kedua tangan, kemudian tancapkan pada lubang yang telah disediakan. Di saat ujung galah sudah berada di dalam lubang, gerakan tangan kiri ke arah genggaman tangan kanan, lalu angkat kaki sebelah kanan sambil mengarahkan kedua tangan ke atas dengan menolak dengan kuat pada kaki kiri. Nah, pada papan yang telah disediakan. Setelah itu luruskan kedua tangan ketika kaki sudah tidak menyentuh tanah. Teknik mengayun. Nah, apabila kaki kiri sudah menginjak tanah dan kedua lengan lurus di atas kepala, maka angkat paha kanan ke atas depan. Setelah itu ayunkan kaki kiri ke atas menyusul kaki kanan, dan pada saat ini juga kedua kaki sudah terayun melebihi kepala. Nah, teknik melewati mistar. Teknik melewati mistar dilakukan dengan menggunakan kaki kiri sebagai pijakan yang disertai dengan galah agar tubuh bisa terangkat ke atas. Setelah tubuh sudah melewati mistar, maka galah harus dilepaskan dengan diawali dengan melepaskan tangan kiri terlebih dahulu, setelah itu baru dengan tangan kanan. Kemudian teknik pendaratan. Teknik pendaratan ini tergantung dari penguasaan keseimbangan seseorang atlet saat melayang turun, dan alas pendaratan terbuat dari bahan lunak untuk mengurangi risiko cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai olahraga loncat indah. Olahraga loncat indah adalah olahraga yang pertama kali ditemukan di Eropa, kemudian menjadi olahraga kompetisi di Inggris pada tahun 1905. Olahraga loncat indah ini adalah olahraga perpaduan antara olahraga akrobatik dan olahraga di udara. Pada dasarnya, olahraga loncat indah dimulai dari take off atau pantulan. Olahraga loncat indah merupakan olahraga yang dimana atletnya melompat ke dalam kolam renang dengan menggunakan gaya khusus. Di dalam loncat indah terdapat teknik-teknik dalam melakukannya. Sama teknik loncat duduk. Pertama kali yang harus dilakukan ialah dengan menyikapi duduk di ujung papan loncat, posisikan badan menghadap ke kolam renang. Kemudian yang kedua, untuk lututnya harus dengan tetap diposisikan ke ujung papan, kemudian sampai tungkai pada bagian bawahnya menggantung. Kemudian yang ketiga, mulailah meloncat dengan tangan diluruskan ke atas kepala, lalu ayunkan tangan ke arah depan bersamaan dengan badan. Gaya ini berhasil jika tangannya lebih tiba dulu ke kolam renang. Kemudian teknik yang kedua, teknik loncat berbaring. Ini adalah salah satu gaya yang sering dijumpai pada perlombaan loncat indah. Kemudian yang pertama, posisikan kepala menjadi telentang. Kemudian yang kedua, ibu jari harus memegang ujung papan atau ibu jari berada di atas ujung papan dan di samping telinga. Kemudian kaki kemudian diayunkan secara lurus, kemudian mulailah meloncat dengan gerakan memutar, dan nantinya kaki akan masuk pertama kali ke kolam renang. Kemudian teknik loncat lurus. Apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama, posisikan badan berdiri dan menghadap ke kolam renang. Yang kedua, mulai gerakan dengan mengayunkan lengan ke bagian belakang dan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, saat di udara maka tubuh tidak diperbolehkan untuk tertekuk baik pada lutut maupun mata. Kemudian yang terakhir, untuk mendapat nilai sempurna, lengan pun harus ikut lurus. Jika tidak, poin akan dikurangi oleh juri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cabang atletik yang diambil oleh kelompok saya, yaitu lari estafet atau lari sambung. Dan di mana salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian. Dalam satu regu terdiri dari 4 pemain. Yang pertama pelari 1, pelari 2, pelari 3, serta pelari 4. Pada lari estafet ini mempunyai 2 teknik. Yang pertama, teknik secara melihat atau visual, dan dimana pemainnya harus melihat pemain yang akan mengoperkan tongkat ke dia dengan cara seperti ini.
tangan kanan begini, dan nanti pemainnya akan kasih tongkatnya ke pemain selanjutnya dengan tangan kiri, dan pemain selanjutnya akan menerima dengan tangan kanan. Dan kayak gini. Selanjutnya teknik yang kedua dengan cara tidak melihat atau non visual, yang dimana pemain selanjutnya hanya meletakkan tangannya saja yang di belakang dan bersiap-siap menunggu tongkat yang akan diberikan oleh pemain sebelumnya. Untuk jarak tempuh pada lari estafet ini ada dua opsi. Yang pertama 4 x 400 meter untuk putra putri. Selanjutnya ada 4 x 100 meter. Untuk start lari estafet, pelari pertama menggunakan start jongkok, pelari kedua, 3 dan 4 menggunakan start melayang. Lempar cakram merupakan salah satu dari cabang olahraga atletik nomor lempar, yang dimana sang atlet harus melemparkan cakram sebanyak maksimal 3 kali dalam setiap perlombaan. Adapun cara melakukan lempar cakram itu ada dua gaya. Yang pertama, gaya menyamping dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat ayunan dengan gerakan awalan dari arah samping menuju arah depan. Yang kedua, dalam mengukur sudut dapat dilakukan dengan mengayunkan cakram yang kemudian akan dihempaskan sejauh mungkin ke lapangan. Lalu gaya kedua yaitu gaya belakang. Dalam lempar cakram merupakan gaya yang penerapannya hampir sama dengan gaya samping. Hanya saja yang menjadi pembeda antara kedua gaya ini adalah posisi badan pada saat melakukan awalan lempar cakram. Nah, adapun cara gaya belakang, yang pertama pemain atau atlet akan memulai dengan melakukan gerakan setengah lingkaran yang kemudian melepaskan cakramnya. Yang kedua, atlet akan membuat satu putaran penuh kemudian melepaskan cakram ke arah depan. Lalu untuk berat cakram putra dan putri pasti berbeda. Untuk yang putra, berat cakram ada 2 kg dengan diameter cakram dihitung dari garis tengah berukuran 219 hingga 221 mm. Sedangkan untuk yang putri, berat cakram adalah 1 kg dengan diameter cakram dari garis tengah adalah 180 hingga 182 mm. Adapun manfaat dari olahraga lempar cakram ini sendiri, yang pertama, untuk merelaksasi syaraf otot, yang kedua, menguatkan otot tangan, dan yang ketiga, membuat tulang lebih kuat. Assalamualaikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kolak peluru. Nah, kolak peluru merupakan suatu gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat dengan berat tertentu yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak terjauh. Dan memiliki 3 dasar teknik memegang peluru. Teknik yang pertama, jari-jari direnggangkan, sementara jari kelingking agak ditekuk dan berada di samping peluru. Yang kedua, jari-jari agak rapat, jadi jari-jari agak rapat. Ibu jari di samping jari kelingking berada di samping belakang peluru. Kemudian yang ketiga, letak jari kelingking berada di belakang peluru. Nah, tadi kan yang kedua di samping, kemudian yang ketiga itu di belakang peluru. Ya, kemudian teknik meletakkan peluru pada bahu. Dipegang dengan salah satu tangan di atas. Letakkan peluru pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Bagian samping siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping, dan tangan satunya rileks di samping badan. Oke guys, selanjutnya yaitu bidang olahraga panahan. Nah, apa sih itu olahraga panahan? Nah, olahraga panahan ini merupakan salah satu olahraga yang menggunakan busur panah untuk menembak anak panah dari satu tempat ke papan yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, olahraga panahan ini menjadi salah satu dari olahraga anjuran Nabi loh guys, dan juga menjadi salah satu warisan budaya tradisional masyarakat Indonesia. Nah, olahraga panahan ini udah go internasional. Kenapa? Nah, karena seringkali kita melihat di
di TV ya, olahraga panah ini udah menjadi salah satu olahraga yang termasuk dalam cabang olahraga atletik. Nah teman-teman, sedikit orang dan tahu nih apa saja manfaat dari olahraga panahan ini. Nah, olahraga panah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi tangan dan mata dan menyeimbangkan tangan dan mata juga guys. Kemudian itu meningkatkan fleksibel tangan dan mata kita juga. Kemudian meningkatkan kesabaran kita. Kemudian membangun kekuatan tubuh kita. Kemudian membangun kepercayaan diri kita dan juga dapat merelaksasikan tubuh kita nih guys. Apa sih lompat jauh? Lompat jauh merupakan konteks atletik yang melibatkan gerakan melompat sejauh mungkin dari penanda yang disediakan. Cabang olahraga ini cukup populer dan sering dilombakan dalam kompetisi dunia termasuk dalam Olimpiade. Lompat jauh atau long jump adalah aksi olahraga di mana pemain melatih kekuatan dan stamina. Olahraga ini juga dikenal sebagai bronze jump. Dalam olahraga ini, seorang atletis diharuskan untuk melompat sejauh mungkin dari titik take off yang diberikan. Di antara semua atlet, orang yang menempuh jarak maksimum biasanya dinyatakan sebagai pemenang. Tujuan lompat jauh. Sasaran dan tujuan lompat jauh yaitu mencapai jarak kecepatan sejauh mungkin dari sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Pengukuran jarak lompatan yaitu dari papan tolakan hingga ke batas paling dekat dari titik pendaratan dihasilkan oleh bagian tubuh. Adapun teknik melakukan lompat jauh ialah yang pertama, teknik awalan dilakukan dengan cara berlari dengan kecepatan maksimum sebelum melakukan lompatan di papan tolakan. Yang kedua, teknik menumpu merupakan teknik yang sangat penting dalam melompat jauh. Semakin bagus tumpuannya, maka pula hasil lompatan akan semakin bagus. Dan yang ketiga, teknik melayang di udara. Setelah melakukan tumpuan, maka teknik selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah teknik melayang di udara. Badan harus tetap seimbang. Seorang atlet biasanya akan mengayunkan kedua tangannya ketika melayang di udara untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life is happy. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga yang ada di atletik. Olahraga ini dilakukan dengan cara melemparkan lembing dalam waktu tertentu. Untuk mencapai jarak maksimum, atlet harus menyeimbangkan 3 hal. Yang pertama, kecepatan, kedua teknik, ketiga kekuatan. Bicara tentang ukuran berdasarkan peraturan, untuk putra 2,6 sampai dengan 2,7 dengan berat 800 gram. Sedangkan untuk putri 2,2 meter sampai dengan 2,3 meter dengan berat 600 gram. Selanjutnya, lembing harus dipegang pada tempat pegangannya. Dan selanjutnya, lemparan tidak akan sah apabila sewaktu melempar atau garis 1,5 meter menyentuh tanah di depan lengkung lemparan. Guys, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang cabang olahraga lari, yaitu lari jarak pendek atau yang sering kita sebut sprint. Sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan mulai dari start hingga finish. Dan pemenangnya yaitu ditentukan dengan berdasarkan jarak waktu yang paling singkat. Adapun tata cara untuk melakukan sprint atau lari jarak pendek ini adalah dengan kaki kiri di depan lutut, kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis dengan posisi seperti ini, yaitu jempol terpisah dengan keempat jarinya. Dan tujuan dan juga manfaat dari olahraga ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Berdasarkan tentang hasil penelitian ataupun studi tentang kesehatan atau olahraga, manfaat dari lari jarak pendek ini sangatlah bagus untuk kekuatan dan kekebalan tubuh.
Dan yang kedua yaitu mempertahankan massa otot, yang mana otot kita bisa saja keropos pada waktu kita muda ataupun sebelum waktunya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga pada akhirnya kekuatan dan kecepatan tubuh semakin bertambah jika rutin melakukan lari sprint. Selanjutnya, lari jarak jauh. Lari jarak jauh adalah bentuk lari terus-menerus pada jarak setidaknya 3 km atau 1,8 mil. Secara fisiologis, olahraga ini sebagian besar bersifat aerobik, membutuhkan stamina serta kesehatan mental. Lari jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan maraton ini juga ternyata merupakan salah satu cabang olahraga atletik tertua dalam sejarah Olimpiade kuno. Olahraga ini biasanya diadakan di jalanan raya atau jalanan umum karena memang membutuhkan lahan yang luas dalam perlombaannya. Nah, untuk perlombaannya sendiri biasanya kita temui di kompetisi-kompetisi olahraga baik nasional maupun internasional seperti ASEAN Games, kemudian PON, dan berbagai kompetisi olahraga terkenal lainnya. Nah, ada pun beberapa tokoh yang sangat terkenal di dunia maupun di Indonesia. Skala internasional, salah satu atlet yang memegang rekor dunia pada cabang olahraga ini adalah Fernando Mamede. Ini fotonya. Dan di Indonesia sendiri, nama Trianingsih sudah tidak asing lagi karena beliau merupakan salah satu atlet lari jarak jauh yang Indonesia miliki. Ini fotonya. Kemudian ada pun beberapa aturan-aturan yang biasanya diterapkan dalam cabang olahraga ini. Kemudian ada pun beberapa teknik yang biasanya diterapkan dalam cabang olahraga ini. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang lompat tinggi. Di mana lompat tinggi ini merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang mengharuskan para atlet melakukan lompatan setinggi-tingginya agar bisa melewati start tanpa menjatuhkannya. Nah, contohnya kayak gini nih, olahraga lompat tinggi. Nah, kemudian dalam olahraga lompat tinggi ini pun terdapat berbagai macam gaya. Yang pertama yaitu ada gaya gunting, modelnya ini nih. Lalu yang kedua yaitu ada gaya guling sisi, yaitu menggunakan bagian sisi tubuh. Dan yang ketiga yaitu ada gaya straddle, kayak gini. Dan yang keempat yaitu gaya flip, gini. Nah, kemudian dalam lompat tinggi ini pun terdapat teknik dasar ya, tentunya. Yang pertama yaitu teknik dasarnya awalan, di mana mayoritas dari atlet melakukan lari dengan kecepatan rendah hingga tertentu sesuai dengan strateginya masing-masing. Lalu selanjutnya setelah awalan ada yang namanya tolakan, di mana menggunakan kaki terkuat dari tubuh agar bisa melakukan lompatan melewati mistar. Dan lalu yang ketiga yaitu melayang, di mana kondisi tubuh atlet setelah atau saat berada di atas mistar, dan di sini bisa menggunakan berbagai macam gaya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan yang keempat yaitu mendarat, di mana setelah tubuh atlet melewati mistar dan jatuh di atas matras. Nah, setelah itu ada nggak sih kira-kira manfaat dari lompat tinggi ini atau dari olahraga lompat tinggi ini? Tentunya ada dong. Apa aja ya? Jadi manfaat dari olahraga lompat tinggi ini yang pertama, menjaga kekencangan otot bagian paha, bahu, dan juga lengan. Lalu yang kedua yaitu menurunkan kelebihan berat badan. Lalu selanjutnya bisa meningkatkan stamina tubuh. Lalu juga bisa menambah tinggi badan secara signifikan, lalu juga bisa membantu pembentukan tubuh ideal, dan masih banyak lagi. Jadi itu tadi merupakan penjelasan singkat terkait olahraga lompat tinggi. Terima kasih.